Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG terkoreksi 0,2% di level 8.163 dan asing hari ini malah mencatatkan net buy. Untuk market reguler net buy 856 miliar, sedangkan di market tuna dan negosiasi ada net buy 278 miliar. Sehingga untuk total all market hari ini asing mencatatkan net buy 1,1 triliun. Padahal IHSG hari ini kita lihat terkoreksi ya. Dan juga untuk kurs rupiah ada pelemahan 0,5% di level Rp16.651 per 1 US dollar. Tapi koreksi hari ini kita masih cukup aman karena ternyata investor asing ini masih mencatatkan net buy, terutama untuk beberapa saham big banks. Dan kita lihat hari ini BBRI justru menguat di saat IHSG berada di zona merah. Jadi sampai sini kita bisa melihat bahwa pelemahan IHSG itu bukan semata-mata karena pelemahan dari sektor perbankan saja, tapi juga ada pelemahan dari saham-saham konglomerasi yang juga memiliki bobot yang besar. Nah, sehingga kita harus lihat nih, apakah memang big banks ini masih diborong asing atau bahkan ada beberapa yang mulai dijual atau didistribusi. Oke guys, langsung saja yang pertama kita akan bahas BBRI. Karena hari ini BBRI ada penguatan 1,7% di level Rp3.980 per saham. Kita cek hari ini akumulasinya masih sangat bagus, terutama dari ZP, AK, BBRXCU. Jadi mayoritas asing masih terpantau melakukan pembelian dan akumulasi. Sedangkan di sisi lain kita lihat investor retailnya jualan ya. Ada YP, XLXC, lalu ada CCPD dan lainnya. So, jika kita lihat hari ini untuk saham big banks, terutama BBRI, sepertinya masih ada net sell, tapi kita cek ternyata net buy ya. Net buy-nya nih masih oke. Kemarin itu net buy 29 M, hari ini cukup besar. Kita lihat 661 miliar akumulasi asingnya. Jadi untuk teman-teman holder BBRI, kita bisa menilai bahwa asing ini kembali tertarik nih untuk buy saham BBRI. Nah, sekaligus kita ulas ya untuk kuartal 3-nya yang sudah rilis, saya akan bacakan nih ke teman-teman. Jadi untuk kuartal 3 BBRI itu di 14,5 triliun, guys. Ya, jadi sedikit di bawah ekspektasi memang, tapi 14,5 triliun ini dinilai tidak terlalu buruk. Jadi, asing hari ini malah memborong. Dan jika diperhatikan, kuartal 3-nya itu secara kuartalan, guys, masih naik. Ya, masih ada kenaikan. Tapi kalau misalkan kita lihat secara year on year ya memang turun ya dari 15,3 triliun menjadi 14,5 triliun. Tapi secara kuartalannya masih naik 15%. Artinya kuartal on kuartal BBRI ini masih positif. Nah, so untuk BBRI sendiri kita masih cukup yakin di minggu depan masih ada peluang untuk BBRI ini kembali naik. Toh kalaupun memang ada koreksi, ya bisa kita lihat nanti akumulasinya. Jika akumulasinya masih berlanjut, terutama dari investor asing, maka normal retracement ya adalah keharusan. Tapi jika malah balik distribusi bahkan net sell-nya besar, nah itu baru kita mungkin bisa ambil tindakan. Tapi sejauh ini teman-teman yang mungkin masih mengincar dividen BBRI untuk tahun depan 2026, teman-teman masih bisa hold karena kita lihat akumulasinya ini mulai baik nih, mulai bagus untuk BBRI. Kemarin kan diawali dengan akumulasi asing di BBCA. Lalu ada BBNI juga yang diakumulasi lalu ke Bank Mandiri dan per hari ini kita lihat mulai cukup besar untuk BBRI. Jadi bagaimana dengan big banks lain? Kita akan cek untuk BBCA. BBCA hari ini ternyata masih cukup sideways, close di harga yang sama dengan kemarin di Rp8.525 per sahamnya. Ada akumulasi juga nih, terutama dari RX dan juga ZP sebagai top buyer. Kita melihat untuk retailnya sih masih di jajaran top seller ya. Sehingga untuk BBCA pun saya rasa masih ada peluang untuk bisa naik. BBCA hari ini hanya net buy 87,8 miliar saja. Setelah kemarin itu net buy-nya 200 M. Bahkan sebelumnya tanggal 29 pun net buy-nya besar, 976 miliar. Nah jadi guys,
Kalau misalnya kita lihat di historis IHSG di bulan, November, memang biasanya IHSG-nya tertekan. Ya, biasanya IHSG-nya tertekan. Apalagi kondisi IHSG sekarang kan sudah berada di zona yang cukup tinggi. Ya, sudah berada di zona yang cukup tinggi untuk IHSG-nya. Jadi, koreksi yang akan terjadi untuk IHSG, apakah nanti akan berdampak untuk big banks? Ya, I don't think so, guys. Karena big banks-nya sudah diakumulasi dari harga bawah. Jadi, sangat disayangkan kalau misalkan nanti asingnya net sell di November, tapi Desember menjelang dividennya masuk lagi. Kemungkinan besar akan ada normal correction saja. Dan sebenarnya IHSG turun untuk tahun-tahun sekarang bukan hanya faktor big banks, tapi bisa juga penurunan IHSG nanti bisa saja saham Konglo yang turun. Nah, itu menjadi apa ya, angin segar lah untuk kita investor atau holder saham big banks. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini ada koreksi 1,6% di level Rp4.720 per saham. Untuk hari ini kemungkinan memang akan muncul sideways kembali dan ternyata ada distribusi guys, terutama dari AKZP dan BB. Namun masih ada BK, CCKZ sebagai top buyer-nya. Jadi memang AK ini jualan cukup besar guys. Dan jika kita lihat, untuk Bank Mandirinya hari ini net sell di 230 miliar, masih lebih rendah dibandingkan akumulasi kemarin. Sehingga kita bisa asumsikan bahwa asingnya ini mulai menggocek ya. Jadi, untuk Bank Mandiri, kalaupun misalkan ada normal correction, nah akan menjadi area higher low seperti sebelumnya. Seperti ini guys ya. Dia akan terkoreksi, sideways, lalu bisa naik lagi. Dan hal itu yang sering kita lihat ya untuk saham-saham yang diakumulasi oleh investor asing. Biasanya akan ada gocekan. Kita lanjut ke BBNI. Untuk Bank BNI hari ini terkoreksi 0,6% di level Rp4.380 per saham, meski sempat naik ke area high di 4.450. Untuk hari ini ternyata ada distribusi, namun sepertinya distribusi ini dari domestik. Ada CCY, UNI, dan BB. Sedangkan di sini jajaran asingnya melakukan pembelian dan akumulasi. Ada ZP, AKKZ, BKDP, dan juga RX sebagai top buyer. Jadi cukup menarik nih untuk BBNI meskipun hari ini kita lihat big distribution di Broksumnya, tapi BBNI-nya hari ini di net buy asing 62,5 miliar. Nah, ini kan menjadi pertanda tidak menutup kemungkinan BBNI di hari Senin juga akan kembali melesat naik ya. Karena asingnya sudah mulai menampakkan pembelian kembali di hari ini. Jadi tentunya untuk big banks di bulan November, meskipun kita bisa asumsikan bahwa kecenderungan IHSG akan terkoreksi di bulan November, tapi yang perlu diingat IHSG bisa naik karena big banks atau karena Konglo dan sebaliknya. IHSG bisa turun juga karena big banks ataupun juga karena saham Konglo. Jadi teman-teman saya rasa tidak usah terlalu takut gitu ya, tidak usah terlalu khawatir nih. Karena kita lihat kecenderungan asing masih bagus untuk big banks sehingga ada peluang juga nanti bisa di-reshuffle gitu ya. Kemarin Konglo yang naik. Nah, mungkin kedepannya Konglo yang akan di net sell atau didistribusi asing dan big banks yang lanjut diakumulasi. Dan itu merupakan kabar yang baik kalau menurut saya. Lanjut hari ini kita bahas juga beberapa saham yang bagus dan menarik tentunya. Ada GGRM. Nah, congratulations teman-teman yang sudah buy GGRM bahkan sejak di harga bawah ataupun ketika ada tanda reversal di sekitar 8.100 sampai di 8.900. Kenapa di zona ini? Karena ini adalah zona reversalnya GGRM dan kita lihat juga ada higher low di sini. Nah, ini kan karena waktu itu Menteri Keuangan yang baru Bapak Purbaya itu menyenggol ya pembahasan terkait dengan pajak atau cukai rokok yang perlu diubah kembali nih. Mungkin ada hal yang tidak sesuai yang menurut beliau, jadi banyak dibahas lah. Karena pastinya akan berdampak untuk industri itu sendiri, di mana perusahaan-perusahaan rokok ini kan menyerap karyawan yang cukup banyak. Meskipun ya kurang baik lah untuk kesehatan ya dari sisi penggunaan rokoknya itu sendiri. Nah, jadi untuk GGRM, teman-teman yang juga sempat masuk nih di area higher low-nya GGRM yaitu di 11.200 sampai di 12 ribuan, ini sudah cuan cukup banyak nih, bahkan mungkin puluhan persen di GGRM
Bisa, kita lihat per hari ini naiknya pun tinggi, 11,6%, close di 17.300. Kalau teman-teman belinya di higher low pertama, yaitu ketika, ada tanda reversal, teman-teman ini setidaknya sudah cuan 96%. Wah, tinggi sekali. Lalu di higher low kedua, ya jika teman-teman mungkin ikut trend following, teman-teman bisa dapat cuan 62%. Dan next di higher low ketiga, meskipun memang ini sideways-nya cukup panjang ya, teman-teman masih bisa dapat cuan 48%. Ya, seberapa besar cuan teman-teman, seberapa besar pun porsi yang teman-teman masuk ya di GGRM, kalian harus, pandai-pandai bersyukur, guys. Jadi jangan sampai, saham saya belum naik nih, tapi saya yakin nih saham bakal bagus ya, teman-teman hold saja. Ataupun teman-teman, untung nih di sebuah saham, misalnya untung di GGRM, tapi ternyata porsinya tidak banyak. Nah, itu pun sebenarnya harus disyukuri ya, karena dari sisi persentase pasti, cukup tinggi. Jadi, kenaikan GGRM tentunya tidak lepas dari akumulasi asing, sehingga wajib juga kita pantau di mana GGRM ini hari ini di net buy lagi 28 miliaran. Apakah ketika diakumulasi asing masih ada peluang untuk bisa naik lagi? Tentu saja guys, karena ketika terjadi reversal pun di sini asingnya terus melakukan akumulasi. Setidaknya dari harga 8.700 sampai 15.000 ini adalah ulah dari akumulasi asing. Ya ini efek dari pembelian asing yang begitu besar. Next, kita bahas juga saham CMRI atau Cimori, yang di beberapa waktu lalu juga sempat kita bahas ke teman-teman, either itu di eh, hari reguler ya ketika market open atau di weekend. Nah, jadi untuk Cimorinya saya juga ucapkan congratulations untuk teman-teman yang ada atau hold Cimori sampai cuan, karena hari ini lanjut naik 5%-an, juga dibarengi dengan akumulasi asing yang cukup besar. Saham Cimori hari ini kita lihat akumulasinya bagus, terutama dari CC, AKYP sebagai top buyer. Jadi kemungkinan asingnya juga masuk hari ini. Nah, untuk Cimori hari ini net buy 21,9 miliar. Kita pun melihat saham-saham dairy ini mulai naik, seperti contohnya Cimori, lalu ada ULTJ kemarin ya. Meskipun mungkin ULTJ hari ini normal correction, retrace, tapi untuk saham-saham consumer goods, termasuk juga saham-saham dairy ini ya, seperti contohnya produk-produk susu lah. Nah, seperti itu kita lihat juga ada peningkatan nih dari sisi harga saham dan bahkan sentimen dari akumulasinya. Jadi sangat bagus untuk di-hold, tapi untuk teman-teman yang mungkin mau trend following, kalau misalkan masih nekat ya, ini akan termasuk ke high risk high return. Ya, itu perlu dipahami dan perlu strategi yang matang juga. Jangan sampai teman-teman masuk trend following tanpa adanya strategi yang baik. Kita lanjut ke Bank Danamon, guys. Wah, BDMN salah satu bank second liner yang kita lihat juga terdampak positif oleh cut rate yang dilakukan oleh The Fed kemarin. Ternyata termasuk Bank Danamon. Ya, kita juga kemarin sempat bahas sebenarnya untuk bank second liner, BNGA, BDMN, lalu NISP itu juga berpotensi bagus sebenarnya. Dan ternyata BDMN ini lanjut naik hari ini 4,4%, close di Rp2.570 per sahamnya. BDMN hari ini kita lihat ada normal akumulasi, terutama dari KKZP dan juga BK, dan retail terpantau jualan. Jadi kemungkinan besar untuk BDMN hari ini ada akumulasi asing. Yap, ternyata akumulasinya bagus 5,2 miliar untuk Bank Danamon. Tidak lupa juga Bank Danamon ini adalah salah satu saham perbankan second liner yang dibeli oleh Pak Lo Keng Hong, yang diinvest oleh beliau juga, guys. So untuk Bank Danamon ya kita perhatikan ada peluang lah untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kita lanjut ke saham CBDK. Nah, CBDK kita sempat TP nih di harga yang lumayan bagus ya, yaitu sekitar 7.500 sampai 7.900. Waktu itu kita juga jualnya bertahap karena di tanggal 9 Oktobernya. Ini dia naik turun, guys. Ya bahkan closingnya merah gitu. Jadi ya kita tidak full jual di atas ya. Ada beberapa yang jual di tengah-tengah lah. So, untuk CBDK ini mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan karena ternyata, untuk kuartal 3 bagus. Coba kita lihat terlebih dahulu ya, guys, ya. Kita coba cek nih untuk CBDK. Tadi saya lihat sih bagus, guys.
Nah, kuartal 3 ini secara kuartalan naiknya 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Kuartal 2-nya 387 miliar, sedangkan di kuartal 3 ini 795 miliar. Jadi kenaikan yang sangat signifikan dan saya cukup yakin juga sebenarnya CBDK bisa mencapai ke tingkat net income yang tinggi. Karena ya prospek dari areanya itu sendiri, dari asetnya itu sendiri, saya cukup yakin asetnya ini akan, ibaratnya diiklankan dengan pesat gitu guys ya, diiklankan dengan all in lah. Jadi pastinya akan banyak sekali, orang-orang besar, ya orang-orang kaya yang akan, menyelenggarakan, acara-acara di venue-nya CBDK. Dan juga pasti banyak properti atau penjualan, yang bagus juga nih dari, sektor propertinya CBDK. So, untuk CBDK kenaikan hari ini 4,5%, sebenarnya ini baru tahap awal, tapi sudah bisa breakout di atas, MA 150. Jadi untuk trend following masih oke. Close di Rp6.350 per saham, adanya akumulasi hari ini terutama dari RBAZCC. Jadi kita cek untuk CBDK. CBDK hari ini net buy 5,3 miliar setelah sebelumnya di net sell asing. Jadi peluang yang sangat bagus juga untuk, beberapa saham Konglok. Oke guys, untuk di weekend kali ini seperti biasa kita akan, membahas saham-saham yang teman-teman mungkin ingin request. Jadi silahkan teman-teman yang mau request saham yang ingin dibahas di kolom komentar, silahkan tuliskan. Mungkin besok pun kita akan bahas IPO-nya, PJHB ya, PJHB kemungkinan akan bagus dan nanti kita akan coba lihat nih apakah layak dibeli atau tidak. Jadi silahkan teman-teman request saham yang ingin dibahas ataupun saham yang mungkin teman-teman sedang minus, nanti akan kita pilih beberapa saham yang menarik. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.